Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi walah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, sobat kajian rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep Islam ada salah satu konsep penting yang perlu kita senantiasa kita ingat, bahwa dalam Islam mengenal namanya konsep fitrah. Didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunasironihi, au yumajjisanihi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Lalu kemudian kedua orang tua atau secara luas maka lingkunganlah yang membawa mereka, menjadikan mereka menjadi orang Nasrani, orang Yahudi, atau orang Majusi. Hal ini konsep fitrah dalam pendidikan Islam ini bukan berarti identik dengan konsep teori tabula rasa yang diperkenalkan oleh John Locke pada abad ke-17. Yang mana kita tahu beliau adalah salah satu tokoh atau orang filsafat yang beraliran empirisme. Beliau mengatakan kalau konsep tabula rasanya adalah memperkenalkan bahwasanya manusia itu seperti kertas putih yang kosong, yang artinya manusia lahir itu dalam pikiran yang kosong, dalam keadaan yang masih bersih. Kemudian lingkunganlah yang akan mewarnai bagaimana dia akan menjadi seperti apa. Maka dia beraliran empirisme, artinya setiap yang ada pada diri manusia itu didasarkan pada pengalaman masing-masing. Akan tetapi dalam konsep fitrah manusia dalam Islam sendiri, bahwasanya secara fitrah manusia itu terlahir dalam keadaan suci, akan tetapi dalam Islam manusia membawa potensi menerima kebenaran. Potensi menerima kebenaran ini adalah potensi manusia untuk bisa mengenal Tuhannya, potensi manusia untuk bisa mengenal kebenaran hakiki, yakni mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika manusia ditiupkan ruh di dalam janinnya pada usia 120 hari, di situ ada dialog. Dalam ayat dijelaskan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di situ ada dialog yang menyatakan bahwasanya kita ketika di dalam kandungan kita sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Sehingga manusia terlahir itu dalam keadaan fitrah, yang artinya adalah manusia terlahir dalam keadaan suci, akan tetapi membawa potensi bisa menerima kebenaran yang hakiki, yakni mengetahui atau mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sobat kajian rahimakumullah, sebagai manusia yang suci, fa abawahu yuhawidani aw yunasironihi aw yumajjisanihi. Berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Lalu kemudian orang tua atau lingkunganlah yang akan membawa mereka, menjadikan mereka menjadi seperti apa. Maka penting bagi kita sebagai umat Islam, penting bagi kita sebagai generasi milenial untuk memilih lingkungan yang baik, memilih lingkungan yang bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang baik. Karena dalam taklim muta'alim pun dijelaskan, anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrini yaqtadi. Ketika Anda ingin mencari atau Anda ingin mengenal seseorang, maka sesungguhnya kita bisa mengenal dirinya dari lingkungan di mana dia tinggal. Ketika lingkungan atau temannya itu baik, maka insya Allah dia juga seorang pribadi yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika lingkungannya itu adalah lingkungan yang kurang baik, teman-temannya adalah teman-teman yang secara akhlak kurang baik, maka bisa hampir dipastikan kalau dia memiliki akhlak juga yang kurang baik. Dalam syair yang lain, Syekh Adz-Dzarnuji juga menjelaskan, idza kana dza syarin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu nahtadi. Jadi ketika kita melihat teman yang dari sisi perilaku, dari sisi akhlak itu kurang baik, maka kita seharusnya segera menjauh daripada teman tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita melihat seorang teman itu mempunyai akhlak yang baik atau memiliki perilaku yang baik, maka kita harus segera merapat. Kita jadikan dia teman yang akrab, karena teman yang baik itu akan memberi pengaruh yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, teman yang buruk itu akan memberikan
pengaruh yang buruk bagi kita. Demikian sobat kajian rahimakumullah, semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan yang baik, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang baik, sehingga dengan itu kita bisa memiliki perilaku, memiliki akhlak yang baik pula. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.